pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari SDN Sukasari Kaler 4, Kecamatan Argapura. Pendidikan sepanjang hayat. Ungkapan ini bermakna manusia akan selalu membutuhkan proses pendidikan. Hal ini berarti juga bahwa belajar merupakan jalan untuk menempuh pendidikan yang merupakan kewajiban bagi makhluk selama hidupnya. Para pendidik yang merupakan tonggak tersampaikannya pendidikan memiliki kewajiban menyampaikan proses pembelajaran. Diharapkan proses tersebut tidak hanya sebatas transfer ilmu, tetapi juga merupakan proses pembentukan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Karena pada hakikatnya, konsep dasar belajar adalah tentang bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, supaya ilmu yang didapatkan mampu menjadi hal yang dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. Salah satu cara pendidik menyajikan pembelajaran yang bermakna adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Model pembelajaran Rancage merupakan model yang menggabungkan ruang belajar mandiri bagi peserta didik dan ruang belajar aktif secara terbimbing di lingkungan kelas. Tahapan model pembelajaran ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Tahapan yang kedua yakni submission atau pengajuan masalah. Tahapan yang ketiga, making solution atau pembuatan solusi dari permasalahan yang telah diajukan. Tahap keempat, working, dan tahap kelima, remembering. Mari kita simak contoh penerapan model pembelajaran Rancage dalam situasi pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran yang disampaikan adalah pembelajaran di kelas 4, tema 4, pekerjaan orang tuaku, dan subtema 3, berbagai pekerjaan, pada pembelajaran 1. Tahap pertama dari model Rancage adalah stimulation atau pemberian rangsangan, di mana pemberian masalah ini dilakukan sehari sebelum kelas dimulai. Bisa dilakukan secara online maupun offline. Pada tahap ini, guru memberikan rangsangan pada peserta didik dengan memberikan pertanyaan mengenai unsur intrinsik dan jenis-jenis pekerjaan di sekitar lingkungan peserta didik. Guru juga meminta siswa mempelajari materi dan menuliskan 1 pertanyaan mengenai unsur intrinsik pada lembar kartu soal yang telah disediakan. Berikut adalah contoh kartu soal yang digunakan oleh siswa untuk menuliskan pertanyaannya di rumah. Tahap kedua adalah submission atau pengajuan. Dalam tahap ini, peserta didik membentuk kelompok dan mengumpulkan kartu soal yang sebelumnya telah diisi oleh sebuah pertanyaan. Pertanyaan pada kartu soal ini dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok. Kemarin Ibu sudah menugaskan untuk membuat 1 pertanyaan mengenai materi unsur intrinsik dari suatu cerita. Sudah dibuat? Sudah. Sudah dipelajari materinya? Sudah. Sekarang Ibu minta kumpulkan kartu tanya yang sudah Ibu bagikan kemarin. Boleh silakan dikumpulkan dari kelompok ini dulu. Tahap selanjutnya atau
tahap ketiga adalah making solution. Dalam tahap ini, guru mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi kelas mengenai berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar peserta didik, meminta peserta didik bersama kelompok memaparkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar peserta didik. Untuk menggiring jawaban siswa, dalam tahapan ini guru menunjukkan gambar peternak ikan gabus. Hal ini dilakukan untuk mengaitkan dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai cerita tupai dan ikan gabus. Masih dalam tahap diskusi, tahapan diskusi selanjutnya, guru membagi secara acak kartu soal dan meminta peserta didik bersama kelompok menjawab pertanyaan pada kartu soal yang telah dibuat oleh peserta didik lainnya dan meminta peserta didik bersama kelompoknya melakukan diskusi mengenai unsur intrinsik dari sebuah cerita. Cerita tersebut adalah cerita tupai dan ikan gabus. Berikut ditampilkan video pelaksanaan dari diskusi kelompok mengenai unsur intrinsik dari cerita tupai dan ikan gabus. Dapat kartu pertanyaannya masing-masing sudah ada? Sudah. Ya. Sok diskusikan. Jihan dapat pertanyaan dari siapa? Dari Ola. Dari Ola. Apa yang ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan tokoh? Nah, apa yang dimaksud dengan tokoh? Satu pertanyaan ini adalah tanggung jawab dari 4 orang anggota kelompok ini untuk menyelesaikan pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini. Ya, silahkan jawab dengan kelompoknya masing-masing, dengan teman-temannya, didiskusikan sesuai dengan materi yang telah kalian pelajari kemarin. Bisa dipahami ya? Ya, sok silakan. Tahap selanjutnya yaitu working. Dalam tahap ini, siswa mengisi poster yang telah disiapkan guru mengenai unsur intrinsik cerita tupai dan ikan gabus. Siswa memberikan label pada unsur intrinsik dari cerita tupai dan ikan gabus. Mari kita simak video pelaksanaan tahap working dalam pembelajaran di kelas. Kalian sudah membaca mengenai cerita tupai dan ikan gabus. Sudah semuanya dibaca? Sudah. Berkaitan dengan unsur intrinsik tadi, Ibu punya RKPD, punya poster di sini. Ada judul tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tupai dan ikan gabus. Silakan kalian isi, beri label, akhir ceritanya apa, pesan moralnya apa, tokohnya siapa, judulnya apa. Ya, diskusikan dengan teman kelompok kalian. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Baik, silakan dikerjakan. Tahap terakhir adalah tahap remembering. Pada tahap ini, guru meminta peserta didik mengulang dan mengingat kembali materi yang telah didapatkan selama proses pembelajaran. Setelah proses tersebut berakhir, guru memberikan evaluasi kepada peserta didik sebagai alat untuk mengukur ketercapaian peserta didik pada proses pembelajaran yang telah dilalui. Demikian pemaparan dari saya mengenai model pembelajaran Rancage. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.